Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga berada dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mempelajari pelajaran selanjutnya, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Di sini Ibu akan belajar tentang materi tema 9 sub 1, yaitu tentang sistem tata surya. Sebelum kita lanjut ke materi ini, alangkah baiknya kita ulas kembali materi sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri pubertas pada remaja. Kalian pasti tahu ciri-ciri pubertas pada remaja, pada laki-laki dan perempuan, pasti kalian ingat. Ya, ciri laki-laki ketika masa pubertas adalah yang primer adalah mimpi basah, kemudian yang sekundernya tumbuh kumis, tumbuh jakun dan sebagainya. Kalau pada wanita, ciri primernya yaitu menstruasi, ciri sekundernya yaitu suara melengking, kemudian tumbuh payudara dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan ke materi, yaitu tentang sistem tata surya. Dalam sistem tata surya ini 4 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah sistem tata surya. Kita berada pada galaksi Bima Sakti, yaitu disebut juga dengan Milky Way. Ya, galaksi Bima Sakti ini terdiri dari yang pertama sistem tata surya, yaitu matahari. Yang kedua yaitu planet-planet. Yang ketiga adalah benda-benda langit. Yang pertama kita bahas adalah tentang matahari. Matahari adalah salah satu bintang yang dari 1 miliar ratusan miliar di bumi ini, salah satu bintang yaitu matahari. Makanya matahari bisa menghasilkan cahaya sendiri. Matahari memiliki gravitasi 28 kali lebih kuat daripada bumi, dan matahari ini disebut sebagai pusat tata surya. Terbuat dari apa matahari sehingga bisa menyinari bumi dan menyinari planet-planet lainnya? Matahari terbuat dari gas helium dan hidrogen sehingga dapat memancarkan cahaya yang sangat kuat. Banyak sekali matahari manfaatnya bagi kita semua. Apa saja manfaatnya bagi kita? Ya, yang pertama adalah menyinari matahari. Apa yang akan terjadi kalau matahari tidak ada? Pasti bumi ini gelap. Ya, tidak ada cahaya satupun. Bulan pun tidak cahaya. Bulan mendapat cahaya dari pantulan cahaya matahari. Selanjutnya yaitu manfaat matahari. Manfaat matahari bagi kehidupan manusia sangat banyak sekali. Yang pertama adalah untuk fotosintesis pada tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa menghasilkan buah, menghasilkan sayuran, dan sebagainya. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selain bagi tumbuhan, bagi manusia banyak sekali manfaatnya. Misalkan petani untuk padiknya, kemudian untuk menjemur ikan asin sehingga menjadi kering, kemudian menjemur kerupuk, dan pakaian kita yang dijemur juga bisa kering akibat ada cahaya matahari. Selain manfaat dari matahari, ada juga pengaruh matahari yang dapat kita rasakan. Yang pertama ada global warming yang sekarang kita rasakan. Global warming itu diakibatkan oleh apa? Oleh naiknya suhu rata-rata bumi sehingga bumi menjadi panas. Di mana saja, bisa di darat, bisa di lautan, sehingga bumi ini menjadi panas. Bumi menjadi panas bisa mengakibatkan es yang berada di kutub utara mencair. Apa yang terjadi apabila es mencair? Maka lautan akan bertambah airnya, sehingga mungkin saja negara kita akan terkena imbasnya dengan adanya banjir dan sebagainya. Itu global warming. Yang kedua yaitu matahari bisa mempengaruhi terjadinya kebakaran. Indonesia memiliki 2 musim. Yang pertama adalah musim hujan,
yang kedua adalah musim kemarau. Nah, ketika musim kemarau, cahaya matahari sangat kuat, sangat besar, sehingga bisa saja hutan di Indonesia bisa terbakar akibat adanya kekeringan yang berkepanjangan. Terbakar oleh matahari sehingga hutan terbakar. Yang selanjutnya yaitu pengaruh dari matahari, yaitu kekeringan. Akibat adanya matahari, air yang berada di bumi menguap ke langit sehingga akan terdampak bagi bumi. Air-air yang ada di bumi, sungai, danau dan sebagainya menguap sehingga air yang ada di bumi berkurang. Segitu saja dari sistem tata surya. Yang pertama yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Mudah-mudahan materi dari Ibu dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat belajar selanjutnya di rumah. Adapun dari hasil materi ini, Ibu akan memberi tugas pada kalian yaitu di halaman 4. Halaman 4 yaitu tentang sistem tata surya. Yaitu pada halaman 4. Iya, pada halaman 4 tema 9. Di sini kalian akan mencari, tugas kalian akan mencari planet dari sistem tata surya selain matahari, bagian matahari dan lain sebagainya, manfaat matahari. Kemudian akan kasih tugas di halaman 4. Selamat mengerjakan, semoga kalian dalam keadaan sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.